Halo, selamat datang di podcast Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global menjadi obrolan sehari-hari. Gue Anggi. Dan gue Idil. Dan kita akan ngobrolin tentang refleksi politik global tahun 2023. Gimana nih Mas Idil? Oke, kita hari ini sudah kedatangan 3 teman ngobrol. Ada Mas Adri, ada Mas Nara, dan juga Mas Nino. Yang pasti dengan expertise masing-masing. Kita akan coba ulik nih dan ngobrolin, kita roasting juga apa yang terjadi di tahun 2023. Oke, mungkin gue mulai dulu ya. Banyak nih kejadian di tahun 2023. Udah sekarang bulan Desember, dan mungkin pertanyaan pertama buat teman-teman ngobrol yang ada di sini, apa kejadian atau isu utama yang paling menarik di tahun 2023 yang bisa kita obrolin hari ini? Mungkin dari Mas Adi? Paling dekat kan peristiwa Gaza ya, Pak. Gaza dulu ngomong. Oke, Gaza. Kalau misalnya ada tiga kejadian, Mas, 3 isu yang harus diperhatiin apa, Mas? Isu yang secara global itu kan Amerika Cina ya, itu pasti. Terus kemudian Gaza, dan Amerika Cina kan penyebarannya kemana-mana. Jadi itu yang menjadi isu penting. Walaupun sekali lagi mungkin buat kita di Indonesia mungkin nggak kerasa ya ada masalah. Tapi sebetulnya semua masalah termasuk isu Myanmar, Gaza itu kan jadi isu global karena ada faktor sebuah kekuatan besar yaitu Amerika. Kalau menurut gue sih begitu ya. Jadi 2 tadi, Gaza lalu kemudian Amerika China. Ya. Oke, Mas Sarah? Kalau gue sendiri mungkin tetap aja ya, kita kan 2022 udah mengalami invasi Rusia ke Ukraina. Perkembangannya ternyata si konflik ini tidak bisa selesai secepat itu, entah selesai secara damai maupun secara power. Buktinya masih mentok sampai sekarang, dan kedepannya juga mungkin itu akan jadi turut mempengaruhi juga ya, karena itu merembetnya kemana-mana, karena kan ada cukup banyak efek yang muncul dari konflik itu, entah dari segi diplomatik, politik, ekonomi, dan sekarang ini juga bentar lagi kan di Eropa juga udah mau winter nih. Biasanya isu energi, Rusia kan memasok energinya ke Eropa ya, jadi ini mungkin akan menjadi concern juga. Rusia akan melakukan apa juga di Eropa terkait dengan si isu ini gitu. Kalau lalu yang berikutnya mungkin yang sedikit mungkin nggak terlalu banyak diobrolin, tapi saya mungkin ngutip sedikit dari International Crisis Group ya. Jadi ada satu konflik yang juga cukup terkait ternyata dengan konflik Rusia Ukraina, yaitu di Nagorno-Karabakh. Karena karena gini, Rusia juga menjadi backing lah gampangnya ya, menjadi backing dari salah satu negara yang turut terlibat di situ, yaitu Armenia. Dan Armenia sendiri juga biasanya ketika Rusia sedang libur ya, mereka militernya sedang libur nggak ngapa-ngapain, mereka bisa fully support Armenia. Jadi orang Armenia tuh bisa dapat upper hand dalam konflik itulah. Sekarang si Rusianya sendiri repot sendiri di Ukraina itu, dan ini bikin support mereka ke Armenia berkurang, sehingga Azerbaijan lawan mereka itu sekarang sudah mulai bisa mengimbangi. Nah, kedepannya ini mungkin juga akan bisa menjadi potensi keamanan juga, ancaman keamanan juga. Bisa jadi hotspot lah ya. Dan salah satu yang dan secara langsung terkait dengan Rusia dan Ukraina. Kalau itu dari saya. Oke, Ukraina atau politik global Rusia mungkin kalau bisa kita bisa label ya. Mas Nino, gimana? Kalau aku mikir sih enak dimulai dari yang gede-gede dulu, dari persaingan antara negara-negara besar, Rusia, China, dan US, dan gimana itu mempengaruhi sekian banyak dinamika yang lebih kecil, gitu kan? Termasuk dinamika di Ukraina, dinamika di Nagorno-Karabakh, dan yang tentu sekarang juga kerasa di Israel dan Gaza. Sih. Tapi juga mungkin take yang juga harus dilihat adalah gimana di domestiknya sendiri, terutama di US ini kan jadi concern buat negara-negara lainnya. Bentar lagi mau pemilu di 2024, tapi kan sudah mulai gearing up buat pemilu itu, dan pertimbangan politik domestiknya pasti akan mempengaruhi politik luar negerinya sih. Gitu kalau dari aku. Jadi berarti mungkin ada 3 hal atau 4 hal kali ya. Yang pertama Gaza, terus kemudian US China, Rusia global politik tadi, terus mungkin fenomena terkait dengan pemilu yang katanya sih ya berapa 40 negara lebih akan melakukan pemilu 2024 ini. Oke, kita bahas apa dulu nih?
Kayaknya mungkin paling pas ngomongin Israel, Gaza dulu kali ya. Supaya kita bisa mundur dulu. Nah, tapi tadi tuh kayaknya Mas Adri yang pertama kali nyinggung, cuman aku pengen nanya nih gitu. Justru kalau bicara tentang Israel Palestina atau Israel di Gaza, itu kan sebetulnya udah dari lama ya gitu ya. Nah, tapi kemudian apa sih sebetulnya momentum yang kemudian menjadikan kejadian ini mengemuka lagi di tahun 2023? Ya, pasti peristiwa 7 Oktober ya, itu pasti ya. Terus tapi tiba-tiba orang kemudian ingat bahwa sejarahnya belum selesai lah segala macam. Itu yang mungkin Mas Nino yang lebih banyak bicara. Tapi kalau menurut saya yang perlu kita angkat nih sebetulnya kenapa perlu diangkat ya? Karena saya agak kecewa dalam perkembangan berapa hari terakhir. Sebetulnya di Myanmar tuh gawat situasinya. Kalau sampai dengan tanggal berapa hari yang lalu, itu sudah 2/3 dari Myanmar tuh sudah terjadi perang saudara. Gara-gara sebuah peristiwa namanya Operasi 10/27. Itu ada 3 kelompok gerilyawan anti pemerintah melakukan serangan pada pemerintah dan pemerintah Myanmar maksudnya. Jadi sekarang yang datang ke Indonesia Rohingya kan, tapi coba lihat isunya di TV. Kalau saya perhatiin TV ya, isunya kecil banget dibandingkan Gaza. Tiap hari Gaza aja terus-terusan. Padahal saya minta maaf mengatakan ya, Gaza tidak relevan loh buat kita. Yang relevan di depan mata kita Rohingya loh. Kita malah sibuk kirim kapal kesehatan ke Gaza. Buat apa? Kita harus kirim kapal kesehatan ke Aceh dong. Lebih penting gitu. Tapi kan itu sekali lagi dilupakan kan. Jadi emang kebijakan luar negeri Indonesia tuh kayak pilih kasih gitu kan. Isu-isu yang relevan diambil, tapi isu yang menyangkut diri kita malah nggak diambil kan. Itu kan sangat menyangkut diri kita loh. Kalau nanti sekarang ada sekitar 500.000 orang di Myanmar jadi IDP ya. Interim Displaced. Itu kan nggak pernah disebut. Kita cuma kemarin nyebut cuma ada 50 orang atau berapa dari kapal Rohingya kan. Dan soalnya angkanya kecil, tapi itu buat mengerikan loh. Dan itu relevansinya pertama buat kebijakan luar negeri Indonesia dan buat relevansi ASEAN. Dan kayaknya ASEAN makin nggak relevan kan. Apalagi terus kemudian beberapa hari yang lalu ada peristiwa Coast Guard Cina di Filipina itu. Dan kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa bikin isu. Jadi menurut saya kenapa saya agak anti bicara Gaza bukan soal apa ya, itu ada masalah kemanusiaan sana itu pasti ya. Tapi kan bagaimana kita harus menyelesaikan masalah di halaman depan kita dulu loh. Yang sekali lagi bikin pusing orang-orang Aceh juga kan. Dan kelakuannya udah minus. Kemarin kejadiannya di Sidoarjo atau Surabaya tuh yang orang nyolong apa segala macam. Kan itu yang harus diselesaikan kan. Kenapa orang ngomong Gaza? Saya minta maaf mengatakan kita harus pilih-pilih lah. Kemarin saya lihat berita tentang Rohingya kecil banget beritanya, cuman jadi running text di bawah itu. Padahal itu masalah besar gitu ya untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Kita kan jadi kehilangan relevansi sebagai big brother dan kita kehilangan relevansi buat ASEAN. ASEAN nggak bisa nanganin masalah itu, selesai lah kita. Jadi cuman jadi lembaga pembuat norma dan hukum aja, tapi tidak membuat penyelesaian masalah kan. Mungkin bukan nggak fokus kali Mas. Tapi udah sharing, jadi makanya yang Rohingya yang nanganin kan wakil presiden sekarang. Menteri harus bikin lewat. Oke, mungkin Mas Nino nih mungkin yang tepat untuk menjelaskan terkait dengan Gaza. Nah, sorry, kita mau ngambil dari sisi apanya? Why ini relevan atau gimana nih? Ya, apa yang bisa kita pelajari atau kita bisa lihat dari kejadian Gaza ini? Satu yang jelas, kalau Mas Adri bilang tadi isu yang lebih relevan itu adalah Myanmar gitu kan, karena di halaman depan kita. Tapi mungkin aku melihatnya adalah isu Gaza itu selalu populer, at least di masyarakat kita gitu kan. Dan mau tidak mau itu dari zaman dulu sampai sekarang suara populer ini yang masih mempengaruhi gimana proses demokrasinya kita. Paling enggak kelihatan di votingnya kan, nggak ada presiden atau caleg atau ya orang-orang yang pengen ngejabat politik yang bilang bahwa kalau pilih saya nggak akan mendukung Gaza, kan nggak ada. At least suara itu yang kemungkinan menurutku ya mempengaruhi gimana sih popularitas isu Gaza. Terlepas itu actually kan lebih jauh dibandingkan apa yang terjadi dengan pengungsi dari Myanmar di kita gitu kan. Ya tapi itu yang lebih populer, itu yang lebih so far lebih enak digoreng sama media sama netizen, kan lebih enak digoreng itu. Dan terlepas pilih kasih dan semacamnya ya, aku pikir itu yang realitanya gitu sih. Kebutuhan politik domestik Indonesia masih bilang itu. Walaupun kemudian kemarin sempat ada beberapa kali blowback ya, kayak ketika ada tim Israel mau hadir ke Piala Dunia berarti yang kemarin terakhir 20. Nah, kan nggak mau nge-host kalau ada Israel datang ke sini, dan kemudian ada blowback to an extent gitu kan. Orang-orang pengen tetap ada Piala Dunia ini gitu.
Tapi so far aku pikir relevansinya buat kita ya Gaza itu masih jadi isu populer di kita, masih banyak kelompok-kelompok, apalagi orang-orang yang pengen masuk ke politik yang nunjukin bahwa mereka pro terhadap Palestina, pro terhadap orang-orang Gaza di West Bank gitu sih. Karena kalau dilihat dari beberapa kali aksi massa, terutama yang paling gede, yang notable buat aku itu kan yang di Monas 5 November, aku lupa tanggal precise-nya, itu kan juga bahkan dihadiri beberapa politisi yang ada Bu Menlu, ada anaknya Mega, ada Anies, correct me if I'm wrong, Anies datang ke sana. Jadi ya itu nunjukin bahwa betapa populernya isu ini sih, terlepas walaupun kalau Rohingya mungkin karena dia lebih baru nggak sih, aku curiganya kayak ini tuh baru banget. Mungkin isu ini sudah banyak dari dari 2012 kan kejadian di Rohingya terjadi, kekerasannya terhadap mereka dari junta militer, tapi kemudian kayak somehow entah itu memang sudah building up kasusnya baru kemudian meledak sekarang atau itu baru dinaikin sekarang. But I don't know. Tapi kalau misalnya ya kita lepasin dulu dari politik domestik, kita angkat ke politik global atau politik internasional. End up-nya bakal kayak gimana sih ini Gaza? Itu yang pertama, kita udah masukin bulan ketiga sekarang, if I'm not mistaken, 17.000 sekian yang kemudian jadi korban, dan world order, ya kita bicara tentang UN, bicara tentang apa, semuanya gagal. Negara-negara Arab pun juga ambigu terkait dengan hal tersebut. Indonesia keluar ya, tapi kemudian ya tadi ngirim kapal rumah sakit dan sebagainya, yang end up di Mesir ada kesulitan juga untuk kemudian supply ke wilayah Gaza-nya. Nah, dinamika konfliknya ini bakal kapan bisa selesai? Selesainya akan seperti apa mungkin? Karena Israel nggak pernah perang aja kan? Nggak pernah perang lama. Nah, ini udah 2 bulan lebih. Gimana akan end up? Aku kemarin baca di Haaretz gitu ya. Beberapa skenario yang bisa kemudian digambarkan adalah gimana ini kelar. Satu, dari Israelnya udah capek, internalnya capek perang, entah itu militarily, entah itu publiknya. Harus diingat lagi, di sana masih berjalan sistem demokrasi secara prosedural, arguably, gitu. Di mana proses pergantian pemerintahannya itu dari voting. Netanyahu tidak populer, even di kelompok sayap kanan, karena mereka merasa bahwa janji untuk mengamankan Israel yang dibawa oleh Netanyahu and the gang tidak terpenuhi dengan kejadian 7 Oktober kemarin, dan sampai sekarang belum semua tujuan yang dideklarasikan oleh Netanyahu ketika menyerang balik ke Gaza. 2 yang dideklarasi yang selalu diutamakan adalah pengembalian Sandera dan mengeliminasi Hamas, semuanya masih jauh. Nah, entah tinggal di dalamnya udah capek atau belum. Beberapa analis ngomong bahwa beberapa calon kandidat prime minister lainnya itu sudah kayak mulai ngegas bahwa mulai siap-siap bahwa iya kalau Netanyahu turun, gue yang bakal naik. Gue udah mulai kampanye early gini. Dan di sisi lain kita harus bicara bigger power, US. US masih sabar enggak dengan polisinya Netanyahu, karena kalau aku ngeliat ya politik domestiknya, Biden kecepit. Di satu sisi dia perlu suara dari kelompok Yahudi yang pro Israel atau terlepas latar belakangnya tapi pro Israel manapun, gitu ya, karena itu direbutin sama kelompok Republikan dan Demokrat. Tapi di sisi lain Biden juga nggak mau kehilangan voter dari kelompok pro Palestina, yang Middle Eastern descent at least, atau bahkan yang orang kulit tapi anak muda, karena beberapa riset ngomong anak muda US lebih pro Palestina dibandingkan older generation. Ya, dari beberapa pemilu terakhir dari zaman Trump, berarti 2 terakhir, kemenangan Demokrat itu kan relatif tipis. Kemarin juga waktu Trump menang versus Hillary, itu kan voternya lebih banyak ke Hillary, tapi
perbandingannya popular vote-nya ke Hillary dan satu istilahnya istilah khusus electoral college-nya lebih ke Trump. Nah, gimana caranya besok supaya nggak Republikan yang menang ya si Demokrat ini si Biden ini to an extent kejepit. Dia mau kalau terlalu pro Israel kehilangan yang dari pro Palestinian, kalau terlalu pro Palestinian atau dianggap tidak membela Israel, dia kehilangan yang ini kelompok-kelompok pro Israel. Gitu. Dari aku gitu. Kapan selesainya? Nggak tahu. Nggak pernah ada yang tahu. Mungkin saya nambahin ke Mas Adri. Mas Adri kan jomplang ya antara Israel dan Palestina sebenarnya, atau Gaza lah, Hamas lah. Hamas itu ya kekuatannya kecil, sedangkan Israel dengan kekuatan yang besar di backup oleh US. Udah 2 bulan nggak beres-beres Mas. Buat Mas Adri. Ya kalau menurut saya sih normal aja ya. Kemarin saya beberapa kali ngomong gitu bahwa Israel kan nggak berani pakai kekuatan pamungkasnya kan. Dia menghadapi situasi di mana dia harus dalam tanda petik bertahap gitu kan, satu persatu, dan itu kan ibaratnya kalau dalam urban warfare pintu dari pintu ke pintu kan. Sebetulnya sih kalau penyelesaian cepat sih gampang, itu dia punya senjatanya, karena sebetulnya kan senjata yang dia persiapkan untuk menghadapi Iran. Kalau kita lihat dari senjata dia sebetulnya menghadapi Iran, sedangkan Hamas itu kan semacam kelompok kecil lah kasarnya gitu. Tapi sekali lagi perang di situ tidak memungkinkan untuk langsung selesai, harus diledakin begitu, nggak bisa, harus satu persatu dari pintu ke pintu, makanya nggak selesai. Jadi sebetulnya kalau menurut saya isu Gaza itu menjadi isu internasional pertama-tama bukan karena faktor humanitarian issues ya. Tapi yang pertama adalah bahwa di Cakrawala ada kekuatan Iran. Makanya Amerika pertama langsung datang kirim armada berapa, ke-6 atau ke-7 langsung sana. Karena dia tahu kalau Israel tidak didukung, Iran akan turun. Dan akibatnya kita tahu kan ternyata tindakan Amerika, saya minta maaf bukan bela Amerika ya, tapi kalau menurut saya kemampuan mereka membaca cepet banget. Langsung si Hasan Nasrallah, ketua Hizbullah langsung bilang kan, kita tiba-tiba nggak mau terlibat lah, kita takut ini macam-macam. Iran juga akhirnya kan kita nggak tahu apa-apa, akhirnya mereka mundur kan, karena mereka sadar bahwa Amerika akan siap turun gitu. Nah, jadi sekali lagi itulah yang membuat sebuah isu itu menjadi isu internasional. Dan tapi itu tidak akan selesai atau lambat karena itu harus satu persatu dari pintu ke pintu, dari terowongan ke terowongan atau mungkin dari rumah ke rumah. Jadi itu akan lambat. Jadi bukan karena kekuatan sebetulnya, tapi karena ya itu tadi tidak bisa diselesaikan langsung duel selesai itu. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi tidak mungkin lah diselesaikan secara cepat ya, karena faktor penggunaan senjatanya tidak mungkin senjata besar-besaran, harus senjata yang katakanlah kecil-kecilan gitu. Iya. Mungkin saya tambahin lagi eksplorasinya ke Mas Nara. Mungkin dikaitkan dengan US nih Mas Nara. Ya US sebenarnya kan udah bilang kalau mau pivot ke Asia, fokus ke China. Tapi sekarang fokusnya lagi diblurin nih. Tahun lalu harus fokus ke Ukraina dan dia invest besar-besaran di sana. Sekarang fokus lagi, balik lagi ke Middle East. China-nya jadi agak ditinggalin. China-nya kemudian padahal sebenarnya ada momentum untuk bisa konten China di East Asia. Tapi fokusnya kemudian jadi kepecah jadi 3. Menurut Mas Nara gimana? Ya makanya kan saya juga nggak tahu ya, mungkin ini juga ada kaitannya kenapa kemarin Cina ini ya melakukan intimidasi terhadap angkatan lautnya Filipina di Scarborough Shoal kalau saya nggak salah gitu kan. Dalam artian kalau fokus terpecah iya, dan Amerika Serikat sendiri juga secara internal masih belum ini ya, masih ada dalam posisi belum sepenuhnya bisa fulfilling role dia sebagai hegemonik ya. Dia belum sepenuhnya pulih dari pemilu kemarin, dia belum sepenuhnya pulih dari COVID, belum sepenuhnya pulih secara ekonomi. Dan sekarang sudah ada 3 zona yang harus dia perhatikan gitu ya, Middle East, Ukraine, dan terkait dengan China. Nah di sini mungkin dilema yang muncul ya. Nah sekarang kalau saya ngeliat sih, mungkin tadi menambahkan juga dari Mas Nino, faktor domestik dari US sendiri juga sangat menentukan, dalam artian bentar lagi akan pemilu dan sekarang Biden juga sedang disecar baik oleh Trump, baik oleh Republikan, dan juga sekarang anaknya juga diincar ya untuk sebuah kasus hukum gitu kan, Hunter. Nah keputusan jadi sangat terkait ya bagaimana perkembangan ketiga isu itu secara domestik dalam jangka waktu menjelang pemilu ini sebenarnya, karena kan lagi-lagi ketika sudah masuk, biasanya di US ya, nggak di US, mungkin di mana-mana ya tempat ya,
ketika sudah masuk masa pemilu, memang seorang pemimpin itu tidak lagi mungkin menjadi presiden ya, dia akan fokus fight for the election ya. Karena kalau kita bicara di US sendiri ada dua hal ya. Yang pertama becoming the president, dan yang kedua running presidency. Itu dua hal yang berbeda. Nah mungkin sekarang kalau saya melihat Biden akan memakai mode yang pertama ya, ya untuk running ke presidennya, bukan menjalankan presidensinya. Dan mungkin makanya saya bisa ngelihat mungkin Biden akan cenderung untuk mempertimbangkan bagaimana publik Amerika Serikat sendiri dalam melihat ketiga isu ini sebenarnya. Mana yang lebih populer, mungkin dia akan coba teks ke sana. Karena itu tadi dia sedang ada dalam pose, dalam mode running for presidency. Kurang lebih gitu ya. Meskipun ya kita tahu komitmen Amerika Serikat punya komitmen yang besar di tiga mantra itu, tiga wilayah itu, termasuk Pivot to Asia. Cuma ya belakangan Pivot to Asia juga di sisi Pivot to Asia sendiri juga US lebih ini ya, mungkin juga Mas Adri atau Mas Adri juga bisa nambahin, lebih ingin membagi beban dengan AUKUS dan lain sebagainya. Jadi kayak saya nggak bisa nih handling si Asia sendirian gitu, karena saya sibuk dengan Rusia, sibuk dengan ini. Ya mungkin fokus Biden belakangan mungkin akan ke situ ya, gimana supaya teman-temannya di wilayah Asia, khususnya Asia Timur itu mau berbagi beban juga. Dan Filipina mungkin salah satunya ya, makanya saya juga nggak tahu apa ini hubungannya, kenapa Filipina juga yang kena kan di Scarborough Show itu, karena kan Filipina sekarang rezim yang terbarunya udah cenderung balik lagi ya, dengan si Marcos Junior itu lebih cenderung ke ke US dibandingkan ke China gitu. Lebih. Mungkin bukan body sharing doang kali ya, bug passing kayaknya. oleh US biar tangannya nggak kotor juga, biar tangan orang aja yang kotor. Oke, tapi terkait dengan Israel Hamas ini nih, masih satu hal lagi nih. Bisakah kita berharap dengan global order atau world order? Dan what kind of global order yang bisa mengintervensi tindakan Israel? Atau enggak? Aku melihatnya harus kalau dari sejarah, ketika perang dingin, kalau dua kutub itu agree untuk satu policy, maka itu yang akan terjadi. Soviet US setuju Israel eksis, Israel did exist on the early days, gitu kan. Tapi begitu ketika US dan Soviet pecah, kongsi, mereka mendukung dua camp yang berbeda, nggak pernah setuju. Tapi kemudian ketika Soviet menjelang kolaps, US yang jadi ngedikte. Polisinya kemudian jadi ngikutin diktenya US. Yang terjadi apa? Perundingan damai mulai dari Madrid, terus berujung ke Oslo, White Paper dan semacamnya di 90-an sampai early 2000. Habis itu kan nggak ada istilahnya unipolarism kalau boleh bilang, dari US kan hilang habis 2001 GBOT kan sekarang hilang. Nah kalau aku melihat ya global dengan makin non-existentnya global leadership, apalagi tadi dibilang US burden sharing dan bug passing, ya makin susah sih. Karena di satu sisi juga Rusia dan China aku pikir nggak akan tinggal diam. Aku membaca tentang gray zone to an extent gitu, dan I believe itu cara yang dipakai oleh kompetitornya US bahwa kalau mau directly perang nggak akan bisa, tapi akhirnya ya gimana caranya ngikis presence-nya AS di mana-mana, ya dibikin overstretch dengan tiga front gede gitu kan, dibikin dia kepaksa untuk burden sharing, tapi secara perlahan dikikis kekuatannya. Terutama kalau aku mikirnya adalah kepercayaan terhadap US, apalagi di Global South, dengan melihat US selalu voting against any condemnation against Israel di UN gitu kan, ya itu to an extent mengikis public trust di Global South, dan itu dimanfaatkan oleh China dan Rusia. Jadi what kind of global order susah karena makin multipolar. To an extent begitu. Karena ketika bicara tentang ini mungkin kita bicara tentang politics ya, tapi di sisi lain banyak orang yang menyorotinya dengan kacamata humanitarian. Dan
ini tadi 17.000 baru 2 bulan dan terus berjalan. Seakan-akan ya tadi berharapnya adalah dengan global order. Makanya what kind of global order yang kemudian bisa jadi, saya nggak bilang solusi ya, tapi jadi obat lah buat masalah ini. Atau mungkin dari aku bisa Mungkin itu juga, mungkin bisa jadi edukasi gitu ya. Iya, tapi mungkin menarik juga untuk tahu gitu ya, sebetulnya posisi Cina sama Rusia itu gimana ngelihat ini gitu ya. Maksudnya supaya kita bisa dapat gambaran gitu. Sebetulnya kalau great power rivalry, tapi ngelihat konteks Israel atau di Timur Tengah tuh gimana sih kepentingannya gitu kan. Apakah untuk mengarah ke global order gitu. Jangan-jangan memang yang tadi gitu ya. Ya udahlah untuk urusan ini mah US aja gitu ya. Ada nggak indikasi kayak gitu, Mas Adri? Sebetulnya kalau saya ngeliat ya, agak mungkin saya tidak menjawab langsung ya, tapi kalau kita membandingkan antara Rusia dengan Cina dengan tindakan Israel, saya bukan yang bela Israel ya, tapi harus dibedakan gini. Rusia tuh dengan terang-terangan mengarahkan tembakannya ke instalasi sipil. Sedangkan Israel itu harus menghantam instalasi sipil karena dia merupakan bagian dari Hamas. Atau namanya bagian dari apa namanya? Semacam gerilyawan lah kalau kita bahasa kita ya. Saya ingat kata-katanya Romo Mangun ya, waktu dia disebut pahlawan. Dia bilang, yang pahlawan itu bukan kita. Karena setiap kali kita melakukan sesuatu terhadap Belanda, melakukan serangan gerilya, yang dibalas petani. Ya. Itu kata-katanya. Nah, itu yang nggak boleh lupa. Dalam kasus Hamas itu kenapa rakyat dalam tanda petik berhak untuk diserang? Karena emang dipakai sebagai human shield. Itu jadi saya bukan sekali lagi bukan bela, cuma saya dalam konteks militer aja. Nah, beda dengan Rusia. Rusia itu dengan sengaja instalasi sipil dihantam. Dan itu kelemahan Cina dalam negosiasi dengan Amerika sekarang. Kenapa? Karena dia tidak menyalahkan Rusia. Jadi secara moral, makanya Amerika masih di atas angin dalam pertemuan terakhir Biden dengan Xi Jinping. Sebetulnya karena itu, cuman sekali lagi publik internasional tidak melihatnya begitu. Kita sebagai orang yang mengamati secara serius, orang yang belajar secara akademik, cuman terutama belajar strategic studies ya, hukum internasional harusnya tahu kan soal itu. Apa konsep genosida itu artinya apa? Genosida itu kan kalau diarahkan secara sengaja. Itu yang sering lupa. Tapi pokoknya orang membunuh orang sipil itu genosida. Itu yang kekacauannya kita berpikir. Saya nggak mau ikut-ikutan soal itu ya, karena itu kayak capres ini yang ngawur-ngawur. Jadi apa namanya? Kita sekarang perkonseptual dulu. Sasarannya apa? Betul nggak sasaran itu? Sekarang kita harus belajar juga dari sejarah kita sendiri. Setiap kali kita melakukan serangan terhadap Belanda, yang jadi korban itu rakyat. Itu kita harus sadar. Dan itu yang terjadi juga di Israel. Itu berbeda dengan yang terjadi di Ukraina. Rusia terang-terangan itu menyerang. Termasuk sebenarnya pembangkit listrik segala macam. Terus bahkan dia mencoba menyerang reaktor nuklir, Zaporizhzhia segala macam. Itu yang tidak dibahas. Dan itu kelemahan Cina dalam negosiasi dengan Amerika. Kenapa Anda tidak menyalahkan Rusia? Padahal jelas-jelas dia melakukan serangan itu. Makanya kalau dibilang, saya minta maaf teman-teman, sekali lagi saya bukan bela, tapi kenapa posisi Amerika sebetulnya walaupun secara publik internasional kalah, tetapi dia ada benarnya dalam hal itu. Saya ingat kata-katanya, siapa namanya, seorang dubes kita, waktu itu kita wawancara, siapa dubes Jerman, untuk Indonesia untuk Jerman, Pak siapa? Pak Hafaz. Dia ngomong gini, kata-kata dia bagus. Amerika itu, ahli hukumnya itu lebih banyak daripada tentaranya. Jadi dia semua bertindak atas dasar hukum, dan benar juga ya. Dia mau nyerang drone aja, dia tanya dulu ahli hukum. Tanya, ini melanggar hukum nggak? Oke, boleh, karena dia kalau pesta diserang melanggar hukum nggak? Oh boleh, karena dia dianggap melindungi teroris. Nah, hukum-hukum itu, saya sekali lagi bukan mengatakan benar, cuman kita sebagai orang HI, kita harus berani mengkotak-kotakan mana yang kita pandang sebagai tindakan tidak manusiawi, mana yang kita pandang sebagai melanggar hukum, dan mana yang kita pandang sebagai sesuatu yang strategis. Kalau suatu strategis jelas kok nggak apa-apa. Itu yang kita harus, menurut saya, semoga forum ini menyegar atau apa? Mengedukasi. Cita-cita besar kita mengedukasi. Jadi capres-capresnya nggak ngomong macam-macam, ngomong KLN kita. KLN kita bermasalah nih soal itu, karena sekali lagi soalnya campur aduk semua melanggar HAM segala macam. Rapikan dong berpikirnya, perkotak-kotak, di kotak-kotakan. Kalau di kotak-kotakan kita tahu kok. Oh oke, dari segi humanitarian salah, dari segi strategis bagus, kita harus ikutin. Terus dari segi hukum kita harus ikutin juga, karena ternyata benar juga, sah kok itu tindakan. Nah itu seperti itu. Cuman kan maksudnya orang takut kan untuk berbicara kotak-kotak, semua jadi satu gado-gado. Bukan gado-gado ya, bahkan mungkin kalau gado-gado masih terpisah, masih kelihatan ya. Udah dimasak semua satu, seolah tuh isunya cuma satu, pelanggaran HAM titik. Dan itu yang menurut saya salah. Kita harus kita ubah, bahwa kita harus melihatnya itu kotak-kotak gitu. Jadi kalau balik lagi ke tatanan internasional, saya tidak melihat tatanan internasional apa ya, tapi sekarang mungkin sedang membuktikan bahwa, saya minta maaf untuk mengatakan lagi,
Amerika tuh seorang reliable partner ya. Begitu peristiwa 7 Oktober langsung dikirim kapal induk yang terbesar di dunia itu USS Gerald Ford kan, langsung dikirim. Dia siap perang itu. Begitu tuh Iran langsung mundur kan, kaget. Ternyata Amerika siap. Justru itu kan yang terjadi kan. Ya. Tapi nanti kalau soal Laut Cina Selatan lagi jawaban saya. Gitu. Oke, Mas Sarah ada pendapat terkait global order Ya. atau obatnya misalnya terkait masalah ini? Kalau terkait tadi yang dibilang Mas Adi tentang masalah kita mengotak-otakan ya, kalau saya sih mungkin melihatnya gini ya, kasus di Israel dan Palestina itu kita harus melihat bahwa kalau kita ingin membuat sebuah distingsi atau pembedaan ya memang kemanusiaan itu nggak ada batasnya. Kemanusiaan itu have no borders, tapi ya international order ada batasnya ternyata gitu kan. Dalam artian nggak, saya bilangnya gini, pada akhirnya kan dengan sebuah sistem international order yang kita percaya gitu ya, kita ngeliatnya satu aja misalnya dari segi PBB dan resolusinya dan sebagainya gitu kan, ya kita terbukti bahwa nggak ada hubungannya antara kemanusiaan dengan international order itu ternyata kan. Dalam artian ya si Amerika Serikat ya mungkin tetap mencoba memperingatkan Israel supaya jangan kakak, jangan ini gencatan senjata dan sebagainya, tapi tetap aja voting resolusinya dia masih ini kan menolak untuk votingnya dia tetap in terms dengan Israel gitu ya dalam artian. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara masalah international order ini harus ada, saya sih melihatnya harus ada alternatif ya. Dalam artian alternatif itu dalam artian gini, kalau kita bicara masalah perdamaian mungkin tidak bicara international order. Saya nggak melihat, maksudnya international order yang saya bilang mungkin tidak bisa lagi lewat cara-cara seperti organisasi internasional dan sebagainya ya. Harus ada sebuah cara baru dalam artian gini, kalau kita lihat pola konflik antara Israel dan Palestina itu tidak pernah ada kata gini setuntas-tuntasnya gitu ya, karena dalam artian di konflik Israel Palestina ini mungkin Mas Nino juga bisa menambahkan koreksi kalau saya salah ya, itu kan sudah mulai dari aktor internasional terlibat udah sebagai mediatornya, ada aktor internasional yang honest broker, negara yang yang middle power juga pernah ikut, organisasi internasional udah pernah terlibat dan sebagainya dalam proses damainya, tapi tetap aja mentok. Karena apa ya, mungkin salah satu burdennya juga dari international order-nya itu yang memang berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa di sana gitu. Sementara kalau mau perdamaian ya nggak bisa mediasi, fasilitasi dan lain sebagainya itu difasilitasi atau dimediasi oleh pihak yang nggak netral gitu. Itu aja udah salah secara konseptual gitu ya dalam studi tentang mediasi dan negosiasi gitu. Nah lagi-lagi itu ya, jangan-jangan solusinya bukan international order ya. Solusinya apa? Saya juga masih belum bisa memberikan sebuah ini yang pas ya. Tapi kayak kemarin aja gencatan senjata kalau nggak salah Qatar ya yang membroker menjadi honest brokernya gitu ya. Nah hal-hal seperti itu tuh levelnya harus dinaikkan mungkin ya. Karena kan kalau kita bicara eskalasi konflik, eskalasi dan deeskalasi konflik, gencatan senjata itu kan baru fase awal. Baru setelah gencatan senjata baru bisa ngomong peace agreement dengan segala variannya gitu. Nah selama ini kalau untuk gencatan senjata sih memang apa ya, aktor-aktor yang di luar international order, di luar aktor-aktor besar itu bisa masuk dan sukses gitu ya, Qatar dan sebagainya. Tapi begitu kita masuk ke agreement peace yang peace agreement yang lebih permanen itu, nah di sini karena apa ya, itu tadi ya, mau pakai negara mana, mau pakai negara besar pasti memihak, pakai negara ini ternyata dia pro sama sana gitu ya. Karena kan salah satu yang berbahaya dari konflik Israel Palestina kan dia membelah ya, sama seperti pilpres sebenarnya, dia membelah dunia gitu ya, dengan keberpihakannya gitu ya, dengan keberpihakan satu dan sebagainya. Nah, sekarang menemukan aktor yang bisa menjadi mediator atau bisa mensupport proses perdamaiannya ini yang mungkin diperlukan gitu, entah siapa, entah NGO dan sebagainya. Dan memang ada kita semua bilang bahwa oke, ini isunya tidak terselesaikan, isunya ini bersejarah dari agama dan sebagainya. Yang kita lupa itu bahwa dia sebenarnya bukan berarti nggak bisa diselesaikan, cuma kadang-kala dalam sebuah perjanjian damai orang terlalu ingin menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang singkat. Yang kita harus tahu, ini konflik ini ada layernya gitu. Nah layernya itu yang memang harus diselesaikan lewat berbagai tahapan negosiasi. Nah itu yang saya ngelihat sih, dan kadang kalau
dibawa ke aktor international audience. Mereka perlu pengen cepat semua selesai. Sehingga memang harus ada layer yang harus diselesaikan dulu pun gitu sih. Kalau penyelesaian ntar lah kita ngomongin di ngobrolin HI yang berikutnya. Kita belajar dulu apa yang terjadi di 2023 nih. Berikutnya apa lagi nih?